Atas bencana yang terjadi di Sumatera, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami di Sumatera Barat, ada Wahyudi Agus, dan di Sumatera Utara ada Nofri Afandi. Kita ke Sumatera Barat terlebih dahulu, ada Wahyudi Agus. Wahyudi, bagaimana situasi di sana? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Ya, saat ini kami informasikan dari jembatan Gunung Nago Padang Sumatera Barat di Kecamatan Pau bahwa saat ini masyarakat yang berada di sini tidak bisa lagi melewati dari arah Kapalokoto menuju ke Lambang Muki karena jembatan satu-satunya menjadi penghubung dua kecamatan ini yaitu Kecamatan Pau dengan Kecamatan Kurangi sudah terputus sejak pukul 6 tadi pagi. Akhirnya masyarakat hanya bisa untuk keseberang melewati jalan bypass ke arah barat kota dengan hampir menempuh jarak lebih dari 10 kilometer untuk bisa berbalik arah ke tempat tinggal mereka yang biasanya melewati jalan yang ada atau jembatan yang ada di depan ini. Nah, saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan karena pukul 6 tadi pagi jembatan ini dihantam oleh banjir bandang yang juga berbarengan dengan air bah yang datang dengan tiba-tiba. Dan awalnya banjir ini air sungai ini meluapnya sama tinggi dengan jembatan. Namun karena banyaknya material pohon-pohon kayu dan gelondongan yang datang yang ikut terbawa air sehingga menghantam badan jembatan dan akhirnya roboh. Dan jembatan ini merupakan jembatan satu-satunya penghubung dua kecamatan ini yang dibangun sejak tahun 1973 yang lalu dan sekarang sudah tidak ada lagi jembatannya sehingga masyarakat agak kesulitan untuk bisa ke seberang lagi. Demikian, Behana. Wahyudi, dengan adanya banjir ini bagaimana kemudian dengan proses evakuasi dari warga sekitar? Ya, untuk daerah ini yang terjadi banjir yang merendam rumah warga adalah di daerah Kelurahan Lambang Muki. Sekarang masyarakat sebagian besar banyak yang menginap di pengungsian karena banjir bukan hari ini saja tapi sudah 2 hari yang lalu terjadi banjir di wilayah ini sehingga masyarakat sudah berada di pengungsian yaitu di SMP 44 Lambang Muki yang sudah berada di sana 2 hari yang lalu. Sementara untuk daerah hari ini saja yang banjir yang terjadi yaitu yang terbesar adalah di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Padang sendiri, di mana hingga hari ini data perlu kita sampaikan bahwa sudah terdapat 3 korban jiwa yang ditemukan oleh tim SAR gabungan yang merupakan korban dari banjir yang terjadi juga tadi pagi. Dan sekarang masyarakat juga sudah diungsikan dari lokasi karena air banjir ini memang datangnya secara tiba-tiba karena cuaca ekstrim yang mana Padang ini tidak bisa ditebak. Kadang-kadang berhenti hujannya, kadang-kadang datang hujan lagi dengan cepat. Demikian, Rehana. Baik, Wahyudi, lantas bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah akan ada potensi hujan di sore hari ini? Ya, seperti sejak banjir yang terjadi pada Selasa yang lalu hingga hari ini memang cuaca meredanya hujan hanya berkisar 30 sampai 1 jam yang paling lama. Nah, setelah itu datang lagi hujan sehingga tidak bisa dikatakan tidak pernah ada cuaca yang cerah atau terang, katakanlah kelihatan matahari selama beberapa hari terakhir ini karena memang cuaca ekstrim sedang melanda Sumatera Barat. Jadi untuk hujan sendiri tidak bisa ditebak kapan datangnya. Tadi saya datang pertama kali ke sini sudah tidak hujan lagi dan sudah terang, namun tiba-tiba tidak hanya berjarak 5 menit tiba-tiba hujan lagi. Dan ini itulah yang terjadi di beberapa hari terakhir di Kota Padang sehingga tidak bisa diprediksi apakah nanti akan hujan, apakah nanti akan teduh tidak bisa diprediksi sebelumnya. Demikian, Riana. Ya Wahyudi, tadi Anda sebutkan bahwa masyarakat ini diungsikan ke sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi. Lalu bagaimana kondisi pengungsian di sana? Kebutuhan apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, tadi malam kita sempat memonitor ke daerah pengungsian, terutama di SMP 44 yang berada di Lambang Muki, di Batu Musua, bahwa masyarakat semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan makanan maupun kebutuhan kandangnya, dan kebutuhan tempat tinggalnya untuk sementara berada di kelas-kelas di SMP tersebut. Nah, kemarin itu kan jumlah pengungsi hanya berjumlah sekitar 72 orang, 72 kakak. Nah, untuk hari ini kita belum mengetahui bagaimana penanganannya, karena bisa jadi untuk banjir kali ini berjumlah lebih dari ribuan kakak yang diungsikan. Nah, sementara kalau yang kemarin yang mengungsi tadi malam itu merupakan korban banjir hari Selasa yang lalu. Nah, kita nanti akan update juga seperti apa penanganan korban banjir pada hari ini untuk diungsikan dan di mana ditempatkan pada malam hari nanti. Demikian. Baik, Wahyudi Agus, terima kasih atas laporan Anda. Kami juga akan bergeser pemirsa untuk melihat situasi terkini dari Sumatera Utara. Ada Nofri Afandi yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Nofri, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, baik Jasmine dan juga pemirsa, tadi kami memantau langsung ataupun meninjau jalan lintas Padang Sedempuan Sibolga yang berada di Dusun 3 Tobatan, Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tadi kami melihat jalan tersebut masih tertimbun material longsoran seperti lumpur serta potongan batang kayu yang cukup besar, di mana jalan tersebut merupakan salah satu akses yang dapat dituju ataupun dilewati untuk menuju ke kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor cukup parah
di mana 2 wilayah tersebut kini masih terisolasi karena tidak adanya akses jalan yang bisa dilalui untuk masuk ke wilayah tersebut, namun juga infrastruktur jaringan listrik yang rusak sehingga menyebabkan listrik mati dan juga gangguan sinyal telekomunikasi. Dan sampai saat ini memang akses komunikasi terhadap tim yang berada di lokasi serta para korban masih sulit dilakukan. Nah pemirsa, dari data siaran pers yang dikeluarkan oleh BMKG dikatakan bahwa wilayah Sumatera Utara waspada cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis senyar serta adanya gangguan gelombang atmosfer dan IOD bernilai negatif, yang dikatakan bahwa potensi cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dapat mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi pada periode 26 November hingga 2 Desember 2025. Sehingga saat ini memang seluruh wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan yang cukup tinggi. Nah memang banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini terjadi karena adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dan cuaca ekstrim. Dan beberapa wilayah terdampak cukup parah. Di antaranya di tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa, di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, ini berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini ada sebanyak 1 orang yang meninggal dunia akibat banjir bandang ataupun sempat hilang sebelumnya. Kemudian di Tapanuli Selatan ini juga banyak korban meninggal dunia. Dari data terbaru yang kami dapatkan sudah ada 15 orang yang meninggal dunia. Di mana di sini terjadi banjir bandang di 7 lokasi, yaitu di Kecamatan Angkola Sangkunur, Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Batang Angkola Selatan, Batang Toru, Muara Batang Toru, Marancar, dan Kecamatan Sipirok. Sementara tanah longsor terjadi di 4 lokasi, yaitu di Kecamatan Angkola Sangkunur, Angkola Barat, Kecamatan Sipirok, dan Kecamatan Batang Toru. Dan untuk di Tapanuli Tengah saat ini data yang masih kami dapatkan sejak kemarin ini masih 4 orang meninggal dunia. Ini terbatas karena untuk perbaikan informasi dibutuhkan jaringan seluler komunikasi. Sementara sampai saat ini gangguan sinyal masih terus terjadi. Dan untuk di wilayah kota Sibolga pemirsa, data korban meninggal dunia belum dapat dihimpun. Namun dari data kami dapatkan sementara yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, ada 5 orang yang meninggal dunia akibat terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Di kota Sibolga sendiri, bencana alam ini terjadi di 4 kecamatan, pemirsa, di Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Dan untuk di wilayah Tapanuli Utara, ini juga terdampak bencana alam, di mana di lokasi Tapanuli Utara, pemirsa, dari data terakhir kami dapatkan sudah bertambah korban, di mana saat ini 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Di Tapanuli Utara sendiri terjadi banjir bandang di 4 lokasi, tepatnya di Kecamatan Simangumban, Kecamatan Purbatua, Kecamatan Siatas Barita, dan Kecamatan Tarutung. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi, yaitu di Kecamatan Purbatua, Kecamatan Adian Koting, dan Kecamatan Parmonangan. Nah, sampai saat ini pemirsa, petugas gabungan dari tim BPBD, Basarnas maupun TNI dan Polri masih terus berjibaku tentunya untuk melakukan evakuasi para korban, baik yang sudah ditemukan maupun yang saat ini masih dikabarkan hilang, serta membersihkan jalur untuk bisa dilewati menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah dengan membersihkan material longsor, baik itu lumpur maupun batang kayu yang cukup besar. Demikian, saya kembalikan ke Jasmine Rahmadi sementara ke studio. Ya, Nofri, dari layar kaca ini kami melihat situasi terkini di pengungsian. Lalu bagaimana kondisi kesehatan dari pengungsi di sana, Nofri? Maaf, kami kurang mendengar. Jasmine, boleh diulangi? Ya, Nofri Afandi, tadi kami melihat adanya gambar terbaru dari pengungsian di sana. Lalu bagaimana kondisi kesehatan di para pengungsi di sana? Karena kami melihat juga banyak sekali lansia yang berada di pengungsian, Nofri. Ya, baik Jasmine Rahmadi, memang untuk kondisi korban sampai saat ini dikatakan sudah mulai kekurangan pasokan makanan ataupun logistik, mengingat akses keluar masuk wilayah seperti di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini masih sangat terbatas dan bahkan tidak bisa dilalui sama sekali, baik itu di berbagai penjuru lokasi wilayah yang mengelilingi 2 wilayah tersebut. Namun tentunya tim BPBD maupun kepolisian masih tengah berupaya untuk melalui jalur setapak dengan berjalan kaki sehingga diharapkan dapat membawa bantuan kepada para korban bencana yang saat ini tengah terisolasi. Jasmine. Baik, terima kasih Nofri Afandi dari Sumatera Utara. Langsung laporan Anda dari lokasi, dan sebelumnya ada Wahyudi dari Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana rekan-rekan.